Mau tanya Ustaz, bagaimana dalam hadis riwayat Abu Daud tentang akan terjadinya penaklukan Baitul Maqdis, hancurnya Madinah, dan disusul dengan peperangan, setelah itu disusul lagi dengan peperangan besar dan penaklukan Konstantinopel, setelah itu keluarnya Dajjal. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Hadis tersebut yang pertama dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah 7491, kemudian riwayat Ahmad juz kelima 245, kemudian riwayat Abu Dawud di nomor hadis 4294, juga Ali bin Al-Ja'ad di dalam musnadnya halaman 489. Pembicaraan tentang hadis ini itu ada di dua pendapat di antara para ulama. Ada ulama yang mengatakan lemahnya hadis ini, akan tapi ada juga ulama yang mengatakan hadis ini bisa dipakai hujjah atau hasan. Maka seandainya jika kita berpendapat dengan pendapat ulama yang hadis ini bahwasanya hadis ini hasan, di antara yang menghasankan adalah Syekh Al-Albani rahimahullah taala, maka tentunya maknanya kota Madinah itu bukan hancur semuanya, tapi hancur sebagiannya. Di antaranya juga pendapat ulama ini dikuatkan dengan pendapat Al-Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala, sehingga yang hancur itu bukan keseluruhannya, akan tapi sebagiannya. Bukan hancur keseluruhannya, karena tidak mungkin, ya, tidak bisa kita pastikan hancur keseluruhan, wallahu alam, karena pada waktu itu kan adanya Dajjal, berarti adanya orang beriman. Ya, adanya Dajjal, adanya orang beriman, dan Dajjal tidak bisa memasuki kota Madinah. Ini menunjukkan kota Madinah masih ada. Kemudian ada hentakan, 3 kali hentakan. Maka dengan hentakan tersebut, orang-orang yang munafikin, orang-orang munafik dari laki-laki dan orang-orang munafik dari perempuan yang masih tinggal di Madinah, itu dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hentakan itu, goncangan di Madinah tersebut. Maka secara umum bahwasanya di Madinah bukan hancur seluruhnya. Kemudian penaklukan Baitul Maqdis, wallahu alam pada zaman Umar, di zaman Umar itu penaklukan Baitul Maqdis Palestina itu terjadi. Umar datang masuk sendiri, memperbaiki keluarganya, memperbaiki penduduk-penduduknya dengan akidah, dengan ibadah, dengan akhlak dan semisalnya. Kemudian Umar, ya, membuka kota Baitul Maqdis, memerdekakan kota Baitul Maqdis dengan sendiri seorang diri. Umar bin Khattab seorang diri. Kemudian apakah akan terjadi di akhir zaman? Wallahu alam, bisa jadi terjadi, karena sekarang ada beberapa penindasan, ya, dari Zionis Yahudi Israel, sehingga bisa jadi akan terjadi yang kedua kali. Wallahu alam, bisa jadi akan terjadi 2 kali. Di dalam hadis riwayat Abu Dawud itu, bagi pendapat yang mengatakan hasan, maka itu bisa terjadi, dan itu isyarat bahwasanya banyaknya kaum lelaki dan banyaknya orang di Baitul Maqdis atau Palestina. Ketika dia merdeka, seandainya menang, wallahu alam apakah sekarang ini, tahun ini, wallahu alam. Tapi nanti di akhir zaman, ya, wallahu alam apakah tahun ini ada yang peperangan ini dan menang, wallahu alam. Tapi akan terjadi kemenangan, kemakmuran di Baitul Maqdis. Ini berdasarkan penjelasan ulama. Terjadi kemenangan, jadi penaklukan di Baitul Maqdis, Palestina menang, dan menunjukkan banyaknya laki-laki di situ, banyaknya orang laki-laki, bangunan-bangunan dan harta melimpah di situ, dan terjadinya kehancuran sebagian di kota Madinah. Kemudian, ya, disusul dengan beberapa peperangan malhamah, ya, dua kali peperangan yang besar, ya, peperangan yang besar. Kemudian disusul lagi pembukaan kota Konstantinopel, dan keluarlah Dajjal. Ini penjelasan ulama berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud bagi ulama yang menghasankan hadis ini. Wallahu alam bisawab.